Di hari pernikahanku, ibu mertua dengan kejam menghina ibuku di depan 500 tamu undangan. Dia berkata, "Dasar orang kampung. Lihat pakaiannya norak seperti ondel-ondel." Saat itu juga aku langsung berdiri membatalkan pernikahan. Kubalas perbuatan mereka. Kupastikan ibu mertua yang sombong tidak akan pernah bisa lagi menginjak harga diriku dan ibuku, karena... Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Suasana gedung pertemuan itu sangat megah dengan hiasan bunga yang memenuhi setiap sudut ruangan. Sebanyak 500 tamu undangan telah hadir memenuhi kursi-kursi yang disediakan. Mereka semua datang untuk menyaksikan penyatuan dua keluarga besar dalam sebuah ikatan pernikahan antara Farida dan Vicky. Farida berdiri di atas pelaminan dengan balutan busana pengantin yang sangat anggun lengkap dengan hijab yang menutupi kepalanya. Di sampingnya, Vicky tampak gagah dengan pakaian pengantin yang serasi. Namun, keceriaan itu tidak bertahan lama ketika Ibu Rina, ibu kandung Vicky, berjalan menuju panggung utama dengan langkah yang sangat angkuh. Ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara tanpa permisi. Suara denging mikrofon itu membuat seluruh tamu undangan terdiam dan memusatkan perhatian ke arah panggung. Ibu Rina menatap tajam ke arah Ibu Marwa yang duduk di kursi barisan depan dengan pakaian kebaya yang tampak sangat bersahaja. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke sudut ruangan paling belakang. Ibu Rina mulai berbicara. Ia menunjuk Ibu Marwa dengan jari telunjuknya yang dihiasi perhiasan berkilauan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tajam dan menyakitkan hati. Ia menyebut Ibu Marwa sebagai orang kampung yang tidak tahu diri karena berani hadir di acara semegah ini dengan pakaian yang menurutnya sangat buruk. Ibu Rina bahkan berteriak bahwa pakaian Ibu Marwa terlihat norak seperti ondel-ondel di tengah keramaian. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Rina tertawa dengan sangat puas. Tawanya menggema di seluruh ruangan gedung yang luas tersebut. Hal yang paling membuat hati Farida hancur adalah ketika ia melihat Vicky, calon suaminya ikut tertawa bersama ibunya. Tidak hanya Vicky, keluarga besar mereka pun tampak menikmati hinaan yang ditujukan kepada Ibu Marwa. Mereka seolah setuju bahwa keberadaan Ibu Marwa di sana hanyalah sebuah lelucon yang layak untuk ditertawakan di depan umum. Farida melirik ke arah ibunya. Ibu Marwa hanya terdiam membisu dengan wajah yang tetap tenang meski hatinya pasti sedang tersayat. Ibu Marwa menatap Farida dengan sorot mata yang teduh seolah sedang memberikan isyarat agar Farida tidak perlu menghiraukan hinaan itu dan melanjutkan prosesi pernikahan. Namun, harga diri Farida tidak bisa menerima perlakuan semacam itu. Ia melihat betapa ibunya telah berkorban banyak untuk mendidiknya hingga menjadi wanita yang sukses seperti sekarang. Farida tidak akan membiarkan wanita yang paling ia cintai diinjak-injak harga dirinya oleh orang-orang yang merasa diri mereka lebih tinggi hanya karena harta benda. Farida melangkah maju dan merebut kembali mikrofon dari tangan Ibu Rina dengan gerakan yang cepat dan tegas. Tindakan Farida membuat tawa Ibu Rina dan Vicky terhenti seketika. Seluruh tamu undangan kini menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh pengantin wanita tersebut. Farida berdiri tegak di depan mikrofon dengan suara yang bergetar namun penuh dengan ketegasan. Ia menyatakan dengan lantang bahwa mulai detik ini juga pernikahan antara dirinya dan Vicky dibatalkan. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah sudi menjadi bagian dari keluarga yang tidak memiliki adab dan rasa hormat kepada orang tua. Farida kemudian membongkar kenyataan pahit yang selama ini ditutupi oleh keluarga Vicky. Ia menjelaskan kepada seluruh tamu undangan bahwa seluruh biaya gedung, dekorasi, hingga makanan yang mereka nikmati saat ini 100% dibayar oleh uang pribadi Farida. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan milik keluarga Vicky sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan dan memiliki banyak sekali beban utang yang belum terbayar. Keluarga Vicky selama ini hanya memanfaatkan kekayaan Farida untuk menutupi kemiskinan mereka agar tetap terlihat terpandang di mata sosialita lainnya. Mendengar pernyataan itu, wajah Ibu Rina dan Vicky berubah menjadi pucat pasi. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik dan menatap sinis ke arah keluarga pengantin pria. Farida tidak berhenti sampai di situ. Ia mengeluarkan sebuah perangkat penyimpan data berukuran kecil dari saku pakaiannya. Ia melempar benda itu ke dalam gelas minuman yang ada di depan Vicky sambil berkata bahwa itu adalah hadiah terakhir untuk mereka semua yang akan mereka nikmati keesokan paginya.
Farida kemudian turun dari pelaminan dan menghampiri ibunya. Ia menggandeng tangan Ibu Marwa dengan penuh rasa bangga dan melangkah keluar dari gedung tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Langkah kakinya terasa sangat ringan karena ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan dirinya dan ibunya dari sebuah penderitaan panjang. Ia meninggalkan kekacauan di dalam gedung yang kini penuh dengan teriakan kemarahan dari para penagih utang yang ternyata juga hadir di antara para tamu undangan tersebut. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui celah jendela kamar Farida. Berita tentang pembatalan pernikahan yang terjadi kemarin malam telah menjadi pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial. Ibu Rina dan Vicky tidak tinggal diam setelah dipermalukan di depan banyak orang. Mereka mencoba melakukan serangan balik dengan mengunggah pernyataan yang memutar-balikan fakta. Ibu Rina membuat video yang menunjukkan dirinya seolah-olah menjadi korban dari perilaku Farida yang dianggapnya sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih dan durhaka kepada calon mertua. FCKY juga menuliskan kata-kata yang menyudutkan Farida dengan menyebutnya sebagai wanita yang tidak stabil secara emosional. Mereka berharap dengan cara ini masyarakat akan berpihak kepada mereka dan menghujat Farida serta Ibu Marwa. Namun mereka tidak menyadari bahwa Farida sudah merencanakan langkah yang jauh lebih cerdas dan mematikan untuk membalas perbuatan mereka. Farida duduk dengan tenang di meja makan sambil menikmati sarapan bersama Ibu Marwa. Ia sama sekali tidak terlihat cemas dengan berita-berita miring yang sedang beredar. Farida tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap dengan sendirinya. Ia telah mengatur sistem pengiriman pesan otomatis yang akan mengirimkan dokumen-dokumen penting kepada 500 tamu undangan yang hadir kemarin malam. Dokumen tersebut berisi bukti otentik mengenai penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh keluarga Vicky selama bertahun-tahun. Selain itu, terdapat daftar utang piutang yang sangat besar yang mereka sembunyikan dari publik. Farida juga menyertakan rekaman suara saat Vicky dan ibunya merencanakan untuk menguras seluruh harta Farida segera setelah pernikahan berlangsung. Semua bukti itu dikirimkan tepat pada jam 800 pagi saat di mana semua orang biasanya mulai membuka perangkat komunikasi mereka untuk memulai aktivitas harian. Benar saja, hanya dalam hitungan menit situasi di rumah mewah milik keluarga Vicky berubah menjadi sangat kacau. Telepon di rumah mereka tidak berhenti berdering dari para kolega bisnis yang merasa tertipu. Banyak dari mereka yang langsung memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak setelah mengetahui kondisi keuangan keluarga Vicky yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, beberapa kendaraan mulai berdatangan ke halaman rumah Vicky. Mereka bukanlah tamu yang ingin berkunjung, melainkan para pemberi pinjaman yang datang untuk menagih janji pembayaran yang sudah lama jatuh tempo. Ibu Rina yang awalnya masih mencoba bersikap angkuh di depan kamera ponselnya kini mulai merasa ketakutan. Ia melihat dari balik jendela betapa banyak orang yang sedang marah dan menuntut penjelasan di depan gerbang rumahnya yang selama ini dianggap sebagai simbol kejayaan mereka. Vicky mencoba menghubungi Farida berkali-kali, namun nomor Farida sudah tidak dapat dihubungi lagi. Ia merasa sangat frustrasi karena selama ini dialah yang selalu merasa memegang kendali atas hubungan mereka. Vicky tidak pernah menyangka bahwa Farida yang selama ini terlihat lembut dan selalu mengalah bisa bertindak sejauh ini. Farida memang sengaja menghilang untuk sementara waktu agar bisa fokus pada langkah selanjutnya. Ia membawa Ibu Marwa ke sebuah tempat yang aman dan nyaman, agar ibunya tidak terganggu oleh tekanan dari luar. Farida ingin memastikan bahwa ibunya mendapatkan kedamaian yang layak setelah dihina secara kejam. Di tempat persembunyian itu, Farida terus memantau pergerakan pasar saham dan kondisi perusahaan keluarga Vicky melalui perangkat elektroniknya. Ia melihat nilai aset perusahaan keluarga Vicky terus merosot tajam seiring dengan hilangnya kepercayaan dari para investor. Di tengah kepanikan itu, Ibu Rina mencoba untuk mencari bantuan kepada teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuji. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengangkat telepon atau membalas pesan singkat darinya. Mereka semua menjauh seolah-olah Ibu Rina adalah wabah yang sangat berbahaya bagi reputasi mereka. Ibu Rina mulai menyadari bahwa persahabatan yang selama ini ia banggakan hanyalah berdasarkan pada status sosial dan harta semata. Kini saat ia sedang berada di posisi paling bawah, ia benar-benar sendirian. Sementara itu, Farida mulai menyiapkan dokumen hukum untuk mengambil kembali seluruh biaya yang telah ia keluarkan untuk keperluan pernikahan yang gagal tersebut. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun uangnya dinikmati oleh orang-orang yang telah menghina ibunya. Farida ingin memastikan bahwa setiap tetes keringatnya kembali ke tangan yang tepat dan digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kekacauan di kediaman Vicky semakin menjadi-jadi ketika pihak keamanan lingkungan mulai turun tangan untuk menenangkan massa yang berkerumun.
FCKY yang merasa terpojok mulai menyalahkan ibunya karena telah memicu kemarahan Farida di pesta kemarin. Ia berteriak bahwa tindakan ibunya yang terlalu sombong telah menghancurkan masa depan mereka semua. Pertengkaran hebat terjadi di dalam rumah tersebut antara anak dan ibu yang sebelumnya tertawa puas bersama di atas penderitaan orang lain. Farida yang mengetahui hal itu dari laporan orang kepercayaannya hanya bisa tersenyum kecil. Ia merasa bahwa ini barulah permulaan dari proses pembalasan yang sesungguhnya. Farida bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kehormatan seseorang tidak bisa dibeli dengan uang dan mereka yang berani menghina orang tuanya harus siap menanggung akibat yang sangat berat seumur hidup mereka. Farida menutup perangkat elektroniknya dan menatap Ibu Marwa yang sedang tersenyum tulus ke arahnya. Kebahagiaan ibunya adalah prioritas utama Farida sekarang. Kondisi keuangan keluarga Fitchki benar-benar hancur total hanya dalam waktu 1 malam akibat tersebarnya bukti penggelapan dana tersebut. Pabrik-pabrik milik keluarga mereka terpaksa berhenti beroperasi secara mendadak karena seluruh pemasok bahan baku menolak mengirimkan barang sebelum semua tunggakan masa lalu dibayar lunas. Para pekerja pabrik mulai melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan kantor pusat untuk menuntut kejelasan nasib dan pembayaran gaji mereka yang ternyata sudah tertunggak selama beberapa bulan. Di tengah situasi yang sangat kacau balau tersebut, Ibu Rina berusaha keras mencari jalan keluar untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatan dan harta kekayaannya yang semakin menipis. Ia menolak untuk menyerah pada keadaan dan memutuskan untuk mendatangi sebuah bank swasta berskala internasional yang berada di pusat kota bisnis. Ibu Rina mengumpulkan seluruh sisa dokumen aset berharga, termasuk beberapa sertifikat tanah dan bangunan mewah yang masih terdaftar atas namanya pribadi. Ia berniat menjadikan semua aset tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dana segar bernilai ratusan miliar. Sebelum berangkat menuju bank, Ibu Rina menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk merias wajahnya setebal mungkin guna menutupi gurat kelelahan dan kepanikan yang sangat jelas terlihat. Ia mengenakan pakaian yang dipenuhi dengan payet berkilauan dan rancangan desainer ternama dipadukan dengan berbagai perhiasan berlian berukuran besar yang melingkar di leher, pergelangan tangan, hingga jari-jarinya. Ibu Rina sengaja berdandan dengan sangat mewah dan berlebihan, karena ia ingin menciptakan ilusi bahwa dirinya masih merupakan seorang wanita dari kalangan atas yang memiliki kekayaan tidak terbatas. Ia beranggapan bahwa penampilan fisik yang glamor akan membuat pihak bank merasa segan dan langsung menyetujui permohonan pinjamannya tanpa perlu melakukan pemeriksaan latar belakang yang terlalu ketat. Setibanya di gedung bank yang menjulang tinggi tersebut, Ibu Rina turun dari kendaraan mewahnya dengan langkah kaki yang dibuat seangkuh mungkin. Ia melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis dan langsung mengabaikan sapaan ramah dari petugas keamanan yang sedang berjaga di dekat pintu masuk. Ibu Rina berjalan lurus menuju area pelayanan khusus nasabah prioritas dengan kepala tegak. Saat seorang pegawai bank menghampirinya untuk menanyakan keperluan dan memintanya mengambil nomor antrean, Ibu Rina langsung membentak pegawai tersebut di hadapan banyak orang. Ia menyatakan dengan suara keras bahwa dirinya adalah seorang pebisnis kelas atas yang tidak memiliki waktu untuk mengantre seperti masyarakat biasa. Ibu Rina menuntut agar dirinya segera dipertemukan dengan direktur utama bank tersebut detik itu juga karena ia mengklaim akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan mereka. Keributan kecil yang ditimbulkan oleh Ibu Rina membuat beberapa nasabah lain menoleh dan menatapnya dengan perasaan risih. Seorang manajer cabang akhirnya keluar dari ruangannya untuk menenangkan Ibu Rina. Dengan senyum profesional yang sangat terlatih, manajer tersebut mempersilakan Ibu Rina untuk masuk ke dalam sebuah lift khusus yang akan membawanya langsung menuju lantai paling atas. Tempat di mana ruangan jajaran petinggi bank berada. Sepanjang perjalanan di dalam lift, Ibu Rina tersenyum sinis dan merasa sangat bangga karena taktik intimidasinya terbukti berhasil membuat para pegawai bank tersebut tunduk pada kemauannya. Pintu lift terbuka dan menampilkan sebuah lorong panjang berlapis karpet tebal yang sangat sunyi dan elegan. Manajer cabang tersebut mengarahkan Ibu Rina menuju sebuah pintu kayu berukir yang sangat besar dan berat di ujung lorong. Setelah mengetuk pintu dengan pelan, manajer itu mempersilakan Ibu Rina masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dengan pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan dari balik jendela kaca raksasa. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah meja kerja dari kayu solid yang sangat mengkilap. Seseorang sedang duduk membelakangi pintu masuk menghadap ke arah jendela sambil memeriksa tumpukan dokumen. Ibu Rina langsung melangkah maju dan meletakkan tas mewahnya di atas meja kerja tersebut dengan suara yang cukup keras. Ia berdeham dan mulai berbicara dengan nada yang sangat merendahkan. Ibu Rina memerintahkan orang yang duduk di kursi tersebut untuk segera berbalik dan menyiapkan formulir pencairan dana. Karena ia ingin menggadaikan beberapa properti dengan nilai taksir yang sangat fantastis.
Kursi kulit berukuran besar itu perlahan berputar menghadap ke arah Ibu Rina. Betapa terkejutnya Ibu Rina ketika melihat sosok yang sedang duduk dengan sangat tenang di balik meja kekuasaan tersebut. Sosok itu adalah Farida, wanita yang baru saja membatalkan pernikahan dengan putranya dan membuat kehidupan keluarganya hancur berantakan. Farida tampil sangat profesional dan berwibawa dengan pakaian kerja yang dijahit rapi serta balutan hijab yang dikenakan dengan sangat anggun. Wajah Farida memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa. Ibu Rina terbelalak dan napasnya seakan terhenti sejenak. Ia mengedipkan matanya berkali-kali seolah tidak percaya dengan penglihatan di depannya. Ibu Rina yang merasa sangat gengsi langsung meninggikan suaranya dan menuduh Farida telah menyusup ke dalam ruangan direktur untuk mempermainkannya. Ia berteriak memanggil pihak keamanan bank untuk segera menyeret Farida keluar dari gedung tersebut karena dianggap sebagai pembohong dan penyusup yang berbahaya. Farida sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan Hisina. Ia hanya menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi sambil menatap tajam ke arah mantan calon ibu mertuanya tersebut. Farida menyatukan kedua tangannya di atas meja dan menjelaskan dengan nada suara yang datar namun sangat menusuk. Ia memberitahu Ibu Rina bahwa tidak akan ada petugas keamanan yang datang untuk mengusirnya karena Farida sendirilah pemilik ruangan ini. Farida mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini tidak pernah diketahui oleh keluarga Vicky, yaitu bahwa Farida merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus pembuat keputusan tertinggi di bank multinasional ini. Bisnis utama Farida selama ini sengaja ia sembunyikan dari Vicky karena ia ingin melihat ketulusan pria tersebut. Namun sayangnya Vicky dan keluarganya hanya peduli pada uang dan status sosial semata. Mendengar penjelasan tersebut, lutut Ibu Rina seketika terasa lemas. Seluruh kesombongan yang ia bangun sejak pagi tadi runtuh tak bersisa, digantikan oleh rasa malu dan ketakutan yang teramat sangat mendalam. Tanpa membuang waktu lebih lama, Farida membuka sebuah map tebal yang sedari tadi berada di atas mejanya. Ia mengeluarkan selembar surat resmi berstempel dan menyerahkannya ke hadapan Ibu Rina. Farida menjelaskan bahwa ia menolak secara tegas permohonan pinjaman yang diajukan oleh Ibu Rina. Lebih dari itu, Farida menyatakan bahwa dokumen yang baru saja ia serahkan adalah surat perintah penyitaan seluruh aset properti milik keluarga Vicky yang diagunkan pada pinjaman bertahun-tahun sebelumnya. Farida membacakan rincian klausul perjanjian yang menyatakan bahwa karena keluarga Vicky telah gagal membayar cicilan beserta bunganya selama tenggat waktu yang ditentukan, maka pihak bank berhak mengambil alih kepemilikan aset tersebut terhitung mulai hari ini. Ibu Rina mencoba memohon dan menangis terseduh-seduh meminta kelonggaran waktu kepada Farida. Namun keputusan Farida sudah bulat. Farida memanggil 2 orang petugas keamanan berbadan tegap untuk mengawal Ibu Rina keluar dari gedung bank. Ibu Rina berjalan tertatih-tatih meninggalkan ruangan tersebut dengan perasaan hancur lebur, membawa kenyataan bahwa ia kini telah benar-benar kehilangan segalanya. Sesampainya di rumah dengan pikiran yang kosong dan langkah yang gontai, Ibu Rina mendapati sebuah amplop tebal berhiaskan tinta emas tergeletak di atas meja ruang tamu. Vicky yang sedang duduk dengan wajah frustrasi menyodorkan amplop tersebut kepada ibunya. Amplop itu berisi sebuah undangan eksklusif untuk menghadiri sebuah acara jamuan makan malam bisnis tingkat tinggi yang hanya dihadiri oleh para konglomerat terpilih. Dalam surat undangan tersebut tertulis bahwa acara ini diselenggarakan khusus untuk menyambut kehadiran seorang investor raksasa yang sedang mencari mitra bisnis lokal untuk menyuntikkan dana bernilai triliunan rupiah. Mata Ibu Rina yang sebelumnya sembab karena menangis kini kembali berbinar penuh harapan. Ia merasa bahwa Tuhan masih memberikan satu jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan nasib keluarganya dari jurang kemiskinan. Ibu Rina segera memerintahkan Vicky untuk bersiap-siap karena mereka harus menghadiri acara tersebut dan melakukan segala cara untuk memenangkan hati sang investor raksasa tanpa menyadari bahwa sebuah kejutan yang jauh lebih besar sedang menanti mereka di sana. Acara jamuan makan malam yang sangat megah itu diadakan di sebuah aula utama Hotel Bintang 5 yang berlokasi di pusat kawasan elit. Ruangan tersebut disulap menjadi sebuah tempat pertemuan yang sangat memukau dengan dekorasi bunga segar yang tertata rapi di setiap sudut. Lampu kristal raksasa menggantung kokoh di langit-langit, memancarkan cahaya yang memantul indah pada peralatan makan berbahan perak murni yang tertata di atas meja-meja bundar. Ratusan pengusaha papan atas, pejabat tinggi, dan tokoh masyarakat terkemuka hadir memenuhi undangan penting ini. Mereka semua datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencari peluang kerjasama dengan seorang tokoh misterius yang diakui sebagai penguasa lahan pertanian dan perkebunan terbesar di negeri ini. Tokoh raksasa tersebut merupakan pemilik tunggal dari sebuah korporasi raksasa bernama Grup Agraria Nusantara yang menguasai rantai pasokan bahan baku industri dari hulu hingga ke hilir.
Kehadiran tokoh ini sangat dinantikan karena sebuah tanda tangan darinya bisa mengubah nasib sebuah perusahaan berskala menengah menjadi perusahaan raksasa dalam waktu semalam. Ibu Rina dan Vicky tiba di lokasi acara dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan penuh harap. Mereka menyewa sebuah kendaraan mewah secara harian hanya untuk menjaga penampilan saat turun di lobi hotel. Ibu Rina kembali memaksakan diri mengenakan pakaian pesta yang sangat mewah. Meskipun ia tahu bahwa tagihan kartu kreditnya sudah tidak mungkin bisa dibayar lagi, ia memoles wajahnya dengan riasan yang sangat tebal untuk menutupi wajah pucatnya akibat beban pikiran yang terus menghantuinya sejak penyitaan aset di bank. Vicky berjalan mendampingi ibunya dengan langkah yang dibuat setegas mungkin, mencoba menyembunyikan rasa takut dan malu yang terus menggerogoti mentalnya. Mereka berdua memasuki aula utama dengan senyum palsu yang terus mengembang. Berusaha menyapa beberapa rekan bisnis lama yang sayangnya membalas sapaan mereka dengan tatapan dingin dan penuh selidik. Banyak dari tamu undangan yang sudah mengetahui kabar kebangkrutan keluarga Vicky dan menganggap kehadiran mereka di acara bergengsi ini sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan tidak pantas. Saat sedang mencari meja kosong di bagian belakang ruangan, mata Vicky tidak sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal sedang berdiri di dekat area panggung utama. Sosok itu adalah Farida yang tampak sangat bercahaya dan elegan dengan pakaian pesta yang tertutup rapi serta hijab yang menjuntai indah menutupi dadanya. Farida sedang berbincang santai dengan beberapa pengusaha asing yang terlihat sangat menghormatinya. Darah Vicky ketika mendidih melihat wanita yang telah menghancurkan hidupnya kini berdiri dengan penuh kemenangan di tempat yang dipenuhi oleh orang-orang penting. Ia segera menarik lengan ibunya dan menunjuk ke arah Farida. Ibu Rina yang melihat hal tersebut langsung dikuasai oleh rasa benci dan dendam yang mendalam. Tanpa berpikir panjang mengenai etika dan tata krama di acara resmi, Ibu Rina melangkah cepat menghampiri Farida dengan niat untuk mempermalukan wanita itu di depan tamu-tamu kehormatan lainnya. Vicky mengikuti ibunya dari belakang dengan wajah yang sangat tegang. Ibu Rina berdiri tepat di hadapan Farida dan langsung melontarkan kata-kata sindiran yang sangat tajam. Ia menuduh Farida telah menyusup masuk ke dalam acara eksklusif ini dengan cara menyuap penjaga pintu atau memalsukan kartu undangan. Ibu Rina dengan suara yang cukup keras menyatakan bahwa wanita rendahan seperti Farida tidak memiliki tempat di antara para konglomerat yang sesungguhnya. Vicky ikut menimpali dengan mengatakan bahwa Farida sengaja datang ke acara ini hanya untuk mencari pria kaya baru yang bisa dimanfaatkan hartanya setelah ia gagal menguras harta keluarga Vicky. Farida sama sekali tidak terpancing emosi mendengar hinaan bertubi-tubi dari mantan calon suami dan mertuanya tersebut. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap mereka berdua dengan sorot mata yang penuh dengan rasa kasihan. Farida tidak membalas satu patah kata pun. Ia hanya diam mendengarkan ocehan Ibu Rina yang semakin lama semakin menarik perhatian beberapa tamu di sekeliling mereka. Sebelum Ibu Rina sempat memanggil petugas keamanan untuk mengusir Farida, suara pembawa acara menggema dari pengeras suara meminta seluruh tamu undangan untuk segera duduk di tempat masing-masing. Pembawa acara yang berdiri di atas panggung utama mulai memberikan kata sambutan pembuka yang sangat meriah. Ia menjelaskan betapa pentingnya acara malam ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan bagaimana kerjasama dengan Grup Agraria Nusantara akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Setelah memberikan pengantar yang panjang lebar, pembawa acara akhirnya sampai pada momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh tamu undangan. Dengan nada suara yang penuh penghormatan dan antusiasme tinggi, ia memanggil pendiri sekaligus pemilik tunggal Grup Agraria Nusantara untuk naik atas panggung dan memberikan pidato kehormatan. Seluruh tamu undangan berdiri dari kursi mereka dan memberikan tepuk tangan yang sangat gemuruh. Ibu Rina dan Vicky ikut berdiri dengan mata yang berbinar, berharap bisa melihat wajah sang penyelamat bisnis mereka dan segera mengatur strategi untuk mendekatinya setelah acara pidato selesai. Semua pandangan kini tertuju pada pintu masuk khusus tamu VVIP yang berada di sebelah kanan panggung. Pintu ganda berukuran besar itu terbuka secara perlahan dan keluarlah sosok yang membuat napas Ibu Rina dan Vicky seakan terhenti seketika. Sosok yang berjalan dengan sangat tenang dan penuh wibawa menuju panggung utama tersebut, bukanlah seorang pria berjas rapi atau pengusaha asing seperti yang dibayangkan banyak orang. Sosok itu adalah Ibu Marwa. Ibu kandung Farida yang beberapa hari lalu dihina habis-habisan oleh Ibu Rina dan disebut mirip ondel-ondel kampungan kini berdiri di atas panggung sebagai sosok yang paling dihormati di ruangan tersebut. Ibu Marwa mengenakan pakaian kebaya modern yang sangat elegan namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Sorot matanya sangat tajam, namun memancarkan keteduhan seorang pemimpin sejati. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara tepuk tangan kini berubah menjadi hening, karena pesona dan aura kekuasaan yang dipancarkan oleh Ibu Marwa sangat terasa memenuhi seluruh sudut ruangan.
Vicky tanpa sadar memundurkan langkahnya hingga menabrak kursi di belakangnya. Sementara mulut Ibu Rina terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun akibat guncangan mental yang luar biasa hebat. Ibu Marwa berdiri di balik mimbar pidato dan mengatur posisi mikrofon dengan tenang. Ia menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, hingga matanya bertatapan langsung dengan mata Ibu Rina yang kini terlihat sangat ketakutan. Ibu Marwa memulai pidatonya dengan suara yang lembut, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia berbicara mengenai pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa saling menghargai dalam menjalankan sebuah bisnis yang berkelanjutan. Di pertengahan pidatonya, Ibu Marwa memberikan sebuah pengumuman mengejutkan yang membuat seluruh ruangan kembali hening. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini juga Grup Agraria Nusantara memutus seluruh kontrak kerjasama secara permanen dengan perusahaan milik keluarga Vicky. Ia memaparkan bahwa keputusan ini diambil karena perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki etika bisnis yang baik dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa menghargai martabat manusia. Ibu Marwa kemudian menandatangani dokumen pemutusan kontrak tersebut, langsung di atas panggung yang disaksikan oleh ratusan pasang mata yang hadir. Mendengar pengumuman pemutusan kontrak secara sepihak dan permanen di depan umum tersebut, pertahanan fisik dan mental Ibu Rina akhirnya hancur lebur. Harapan terakhirnya untuk menyelamatkan keluarga dari kebangkrutan telah dimusnahkan oleh wanita yang pernah ia injak-injak harga dirinya. Pandangan mata Ibu Rina mulai berkunang-kunang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dan tak lama kemudian ia jatuh pingsan di atas lantai aula yang dingin. Beberapa tamu undangan yang berada di dekatnya justru menjauh dan memandang jijik ke arah tubuh Ibu Rina yang tergeletak lemah. Tidak ada satu orang pun yang berniat menolong, karena mereka tahu bahwa berurusan dengan keluarga Vicky sama saja dengan mencari masalah dengan Ibu Marwa. Vicky yang dilanda kepanikan luar biasa segera berlutut di samping ibunya sambil menangis dan memohon bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Farida yang melihat pemandangan menyedihkan tersebut dari kejauhan, hanya membalikkan badannya dan berjalan keluar dari aula tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Meninggalkan Vicky yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kesombongan keluarganya telah membawa mereka menuju kehancuran yang abadi. Kekacauan yang terjadi di aula hotel megah itu meninggalkan bekas luka yang sangat dalam bagi harga diri Vicky. Setelah menyeret ibunya yang pingsan keluar dari tempat acara dengan susah payah dan menanggung rasa malu yang luar biasa di hadapan ratusan pasang mata, Vicky mengurung dirinya di dalam kamar tidurnya yang gelap. Pikirannya dipenuhi oleh rasa amarah yang mendidih dan rasa frustrasi yang tidak terbendung. Ia melemparkan berbagai barang ke dinding kamarnya, menghancurkan cermin, dan mengutuk nama Farida berulang kali. Vicky merasa bahwa seluruh kehancuran hidupnya saat ini adalah murni kesalahan Farida. Ia tidak mau mengakui bahwa keserakahan dan keburukan keluarganya sendirilah yang membawa mereka ke titik terendah ini. Dalam keputusasaannya, pikiran licik Vicky mulai merencanakan sebuah serangan balasan yang sangat kotor. Ia bertekad untuk menghancurkan nama baik Farida hingga wanita itu memohon ampun dan bersedia mengembalikan semua kontrak kerja sama bisnis keluarganya. Vicky membuka komputer jinjingnya dan mulai menjelajahi bagian tersembunyi dari jaringan internet untuk mencari seseorang yang bisa membantunya melakukan kejahatan digital. Setelah mencari selama beberapa jam, Vicky akhirnya berhasil menghubungi seorang peretas anonim yang mengklaim memiliki kemampuan luar biasa dalam merusak privasi seseorang. Vicky menggunakan sisa dana simpanan rahasianya untuk membayar jasa peretas tersebut di muka. Ia memberikan instruksi yang sangat kejam. Memerintahkan peretas itu untuk memanipulasi berbagai foto menjadi gambar-gambar skandal yang sangat tidak pantas dengan menggunakan wajah Farida. Ia ingin foto-foto palsu tersebut disebarkan ke seluruh rekan bisnis, keluarga, dan media sosial agar reputasi Farida sebagai wanita berhijab yang terhormat hancur lebur tanpa sisa. Vicky tersenyum sinis di depan layar komputernya. Membayangkan betapa Farida akan menangis memohon kepadanya untuk menghentikan penyebaran foto-foto tersebut. Vicky merasa sangat yakin bahwa rencana pemerasannya kali ini akan berhasil dengan sempurna. Karena ia menganggap Farida tidak memiliki pengetahuan apapun tentang dunia kejahatan siber. Ia menunggu dengan penuh ketidaksabaran pesanan kejahatannya selesai dikerjakan. Namun, Vicky sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jurang yang jauh lebih dalam. Peretas yang ia hubungi dan ia bayar dengan mahal tersebut sebenarnya adalah Kepala Divisi Keamanan Teknologi Informasi yang bekerja secara eksklusif untuk perusahaan milik Farida. Sang ahli teknologi tersebut segera melacak sumber pesanan dan menemukan identitas Vicky lalu melaporkan seluruh rencana busuk itu langsung kepada Farida. Farida yang sedang duduk santai di ruang kerjanya mendengarkan laporan tersebut dengan wajah yang sangat tenang. Tidak ada raut kepanikan sedikit pun di wajahnya.
Farida justru menginstruksikan anak buahnya tersebut untuk berpura-pura menyanggupi permintaan Vicky. Farida menyusun strategi serangan balik yang jauh lebih mematikan. Ia memerintahkan ahli teknologinya untuk menggunakan celah keamanan dari koneksi yang dibangun Vicky untuk meretas balik seluruh perangkat elektronik milik mantan calon suaminya tersebut. Farida tahu persis bahwa pria pengecut seperti Vicky pasti menyimpan banyak rahasia kotor di dalam ponsel dan komputernya. Tepat pada tengah malam, Vicky menerima pesan singkat dari sang peretas yang menyatakan bahwa sistem telah siap dan Vicky hanya perlu menekan satu tombol persetujuan di layarnya untuk menyebarkan foto skandal Farida. Dengan tangan gemetar karena kegirangan, Vicky menekan tombol tersebut. Seketika itu juga layar komputernya berkedip terang lalu berubah menjadi gelap gulita. Mesin pendingin komputernya berderu kencang. Bukannya mengirimkan file palsu tentang Farida, sistem justru mengunci perangkat Vicky dan mulai menyedot seluruh data pribadi yang tersimpan di dalamnya. Ratusan foto asli, video perselingkuhan Vicky dengan banyak wanita, riwayat percakapan tidak senonoh, hingga dokumen aliran dana penggelapan perusahaan berpindah tangan dalam hitungan detik. Algoritma yang ditanamkan oleh anak buah Farida langsung mengunggah seluruh bukti kebejatan Vicky tersebut ke berbagai forum publik dan mengirimkannya secara otomatis ke seluruh kontak yang ada di ponsel Vicky. Yang paling menghancurkan adalah fakta bahwa beberapa wanita simpanan Vicky ternyata adalah menantu dari sahabat-sahabat arisan Ibu Rina. Sementara itu, Ibu Rina yang baru saja sadar dari pingsannya dan sedang berbaring lemah di ruang tengah tiba-tiba dikagetkan oleh suara dering ponselnya yang bertubi-tubi. Ratusan notifikasi pesan masuk secara bersamaan. Saat ia membuka layar ponselnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat foto-foto menjijikan putranya sendiri tersebar luas. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi. Panggilan telepon dari teman-teman sosialitanya mulai berdatangan. Ibu Rina mengangkat salah satu panggilan dengan tangan bergetar dan langsung disambut oleh makian kasar dan sumpah serapah dari sahabat karibnya. Temannya itu berteriak histeris, menuduh keluarga Vicky sebagai perusak rumah tangga karena telah menghancurkan pernikahan anak lelakinya. Sahabat-sahabat lain bergantian mengirimkan pesan yang mengutuk Ibu Rina, menyebutnya sebagai ibu yang gagal mendidik anak, penipu, dan sampah masyarakat. Mereka semua secara serempak memutus hubungan pertemanan dan bersumpah akan membuat hidup Ibu Rina sengsara. Seluruh reputasi dan kehormatan sosial yang selama ini diagung-agungkan oleh Ibu Rina hancur berkeping-keping malam itu juga. Di tengah gempuran makian dan rasa malu yang tidak tertahankan, Ibu Rina menangis histeris meratapi nasib keluarganya yang sudah benar-benar hancur. Ia berjalan sempoyongan menuju ruang kerja suaminya yang sudah lama tidak terpakai. Mencari pelarian dari kenyataan pahit tersebut sambil mengacak-acak tumpukan kertas tua di dalam lemari. Matanya tidak sengaja menangkap sebuah map tebal berisi salinan fisik kontrak kerja sama lama antara perusahaannya dengan grup agraria Nusantara. Entah dorongan dari mana, Ibu Rina mulai membaca lembar demi lembar dokumen tersebut dengan mata yang sembab. Tiba-tiba pandangannya terhenti pada sebuah pasal khusus yang mengatur tentang pembatalan sepihak dan dominasi pasar. Pikiran licik Ibu Rina langsung bekerja. Ia merasa menemukan sebuah celah hukum yang sangat brilian. Ia meyakini bahwa pasal tersebut melarang pihak grup agraria Nusantara untuk memutus kontrak secara sepihak tanpa memberikan kompensasi ganti rugi yang sangat besar. Senyum mengerikan mulai terbentuk di wajah Ibu Rina. Di tengah kehancuran keluarganya, ia merasa menemukan senjata pamungkas untuk menyeret Ibu Marwa ke pengadilan, menuntut ganti rugi ratusan miliar rupiah, dan membalikan keadaan menjadi kemenangan gemilang bagi keluarganya. Keesokan harinya, Ibu Rina mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan keberaniannya untuk menjalankan rencana balas dendam melalui jalur hukum. Ia membongkar tempat penyimpanan rahasianya dan mengambil beberapa perhiasan pusaka terakhir yang berhasil ia sembunyikan dari sitaan pihak ban. Ia mendatangi sebuah tempat pegadaian tertutup untuk menukarkan perhiasan tersebut dengan sejumlah uang tunai. Ia rela merendahkan harga dirinya menawar harga di tempat pegadaian demi mendapatkan modal untuk menyewa pengacara. Dengan membawa uang tunai tersebut, Ibu Rina langsung mendatangi kantor seorang pengacara terkenal yang memiliki reputasi sangat buruk di kalangan praktisi hukum. Pengacara ini dikenal sangat licik, menghalalkan segala cara untuk menang, dan sangat menyukai kasus-kasus kontroversial yang melibatkan perusahaan raksasa. Ibu Rina masuk ke dalam ruangan pengacara tersebut dengan sikap angkuh yang kembali ia paksakan, menyerahkan salinan kontrak tua itu dan menjelaskan rencananya untuk menggugat grup agraria Nusantara atas tuduhan praktik monopoli dan pelanggaran kontrak berat. Pengacara tersebut membaca pasal yang ditunjukkan oleh Ibu Rina dengan saksama. Senyum serakah perlahan muncul di wajahnya.
Ia melihat peluang untuk mendapatkan komisi yang luar biasa besar jika berhasil memenangkan gugatan ini atau setidaknya memaksa pihak lawan untuk memberikan uang damai dalam jumlah fantastis. Pengacara itu meyakinkan Ibu Rina bahwa mereka memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk menghancurkan Ibu Marwa. Ia berjanji akan menyusun berkas gugatan paling tajam dan segera mendaftarkannya ke pengadilan negeri. Ibu Rina merasa sangat puas mendengarnya. Ia merasa bahwa penderitaannya selama beberapa hari terakhir akan segera terbayar. Lunas. Ia sudah membayangkan dirinya kembali hidup bergelimang harta dan melihat Farida serta ibunya berlutut memohon ampun kepadanya di ruang sidang. Dengan penuh percaya diri, Ibu Rina bahkan menghubungi beberapa media berita lokal untuk memberikan pernyataan pers sepihak. Di depan kamera, ia berakting menangis, memposisikan dirinya sebagai pengusaha kecil yang dizalimi, ditindas, dan dihancurkan secara paksa oleh keangkuhan sebuah perusahaan raksasa yang kejam. Berita mengenai gugatan hukum tersebut segera menyebar luas dan menjadi topik utama di berbagai saluran berita bisnis. Farida dan Ibu Marwa sedang duduk tenang di ruang keluarga mereka sambil menikmati secangkir teh hangat ketika berita itu ditayangkan di layar televisi. Ibu Marwa menatap layar dengan sedikit kerutan di dahi, memikirkan apakah masalah ini akan mengganggu operasional perusahaannya. Namun Farida sama sekali tidak terlihat terkejut apalagi khawatir. Farida meletakkan cangkir tehnya perlahan dan tersenyum lembut ke arah ibunya. Ia menggenggam tangan Ibu Marwa dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi saat ini, termasuk gugatan hukum yang diajukan oleh Ibu Rina sudah berada di dalam kendalinya. Farida mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Pasal yang dianggap sebagai celah hukum oleh Ibu Rina sebenarnya adalah sebuah perangkap mematikan yang sengaja disisipkan oleh tim hukum Farida berbulan-bulan yang lalu. Tepat pada saat Farida mulai mencurigai niat buruk keluarga Vicky terhadap hartanya, Farida menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana perangkap itu bekerja. Pasal tersebut memang terlihat seperti memberikan perlindungan kepada pihak yang diputus kontraknya. Namun di balik itu terdapat sebuah syarat mutlak yang tidak disadari oleh Ibu Rina dan pengacaranya yang terlalu rakus. Syarat mutlak tersebut mengharuskan pihak penggugat untuk membuktikan kerugian material mereka dengan cara membuka seluruh rekam jejak keuangan perusahaan dan kekayaan pribadi secara transparan kepada pengadilan, tanpa ada satupun yang ditutupi. Farida tahu persis bahwa pembukuan keuangan keluarga Vicky dipenuhi dengan kebohongan, manipulasi pajak, dan aliran dana gelap. Dengan mengajukan gugatan ini, Ibu Rina secara sukarela menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan hukum. Farida sengaja memancing mereka agar membawa masalah ini ke meja hijau supaya pihak berwenang memiliki dasar yang sah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bisnis keluarga Vicky yang korup tersebut. Proses hukum pun berjalan cepat. Majelis hakim yang menangani kasus perdata tersebut mengeluarkan surat perintah yang mewajibkan kedua belah pihak untuk menyerahkan hasil audit keuangan resmi selama 5 tahun terakhir. Grup Agraria Nusantara menyerahkan tumpukan dokumen keuangan mereka yang sangat rapi, transparan, dan tidak memiliki celah kesalahan sedikit. Di sisi lain, pengacara Ibu Rina dengan sangat terpaksa harus menyerahkan dokumen pembukuan keluarga Vicky kepada tim auditor independen yang ditunjuk oleh pengadilan. Begitu para ahli keuangan mulai memeriksa dokumen-dokumen milik keluarga Vicky, mereka segera menemukan berbagai kejanggalan yang sangat fatal. Mereka tidak hanya menemukan bukti kebangkrutan yang disembunyikan, tetapi juga menemukan skema pencucian uang berskala besar, penggelapan dana pinjaman, dan transfer uang ilegal ke berbagai rekening fiktif. Temuan ini sangat mengejutkan pihak pengadilan. Kasus yang awalnya hanya berupa sengketa perdata biasa seketika berubah status menjadi kejahatan pidana ekonomi tingkat tinggi yang melibatkan campur tangan pihak kepolisian dan kejaksaan. Malam itu, di kediaman keluarga Vicky yang kini terasa suram karena beberapa perabotannya sudah dijual, Ibu Rina dan Vicky sedang duduk bersama membicarakan rencana masa depan mereka. Mereka sedang asyik menghitung perkiraan uang ganti rugi yang akan mereka terima dan merencanakan liburan mewah untuk memulihkan stres mereka. Lamunan serakah mereka terhenti seketika saat terdengar suara sirine kepolisian yang sangat nyaring mendekati rumah mereka. Cahaya lampu rotator kendaraan polisi menembus masuk melalui jendela ruang tamu. Terdengar suara langkah kaki berat bersepatu bot berlarian di halaman depan disusul dengan gedoran keras di pintu utama. Saat Vicky membuka pintu dengan tangan gemetar, belasan petugas kepolisian berpakaian seragam lengkap langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Komandan pasukan membacakan surat perintah penangkapan malam itu juga. Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukanlah untuk urusan gugatan perdata, melainkan untuk menahan Vicky dan seluruh anggota direksi perusahaannya atas tuduhan tindak pidana pencucian uang dan penipuan terencana.
Wajah Ibu Rina dan Vicky memucat bagai mayat hidup. Tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak, menyadari bahwa perangkap emas yang mereka yakini sebagai penyelamat justru mengantarkan mereka langsung ke balik jeruji besi. Suasana malam itu terasa sangat mencekam ketika kendaraan patroli kepolisian membawa Vicky dan Ibu Rina membelah jalanan kota menuju kantor pusat kepolisian. Setibanya di sana, mereka langsung digiring melewati lorong-lorong panjang yang terasa sangat dingin dan asing bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Tidak ada lagi sapaan hormat atau tatapan kagum dari orang-orang di sekitar mereka. Yang ada hanyalah tatapan tajam dari para petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Vicky berjalan dengan langkah gontai sambil terus menundukkan kepalanya. Sementara Ibu Rina terlihat masih berusaha mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Meskipun tubuhnya bergetar hebat, mereka berdua dipisahkan ke dalam ruang pemeriksaan yang berbeda untuk menjalani proses interogasi awal terkait temuan aliran dana ilegal dan manipulasi pembukuan perusahaan yang baru saja terbongkar. Ruangan tempat mereka diperiksa sangat tertutup. Hanya diterangi oleh lampu neon yang terang benderang dan dilengkapi dengan meja logam serta kursi kayu yang keras. Di dalam ruang interogasi pertama, Vicky duduk berhadapan dengan dua orang penyidik senior yang memiliki sorot mata sangat tajam. Para penyidik tersebut meletakkan tumpukan dokumen hasil audit di atas meja dengan suara bantingan yang cukup keras membuat Vicky terperanjat dari tempat duduknya. Penyidik mulai mencecar Vicky dengan berbagai pertanyaan tajam mengenai asal-usul dana ratusan miliar yang masuk rekening pribadinya dari sumber yang tidak jelas. Mereka menunjukkan bukti transfer, tanda tangan otorisasi, dan dokumen pendirian perusahaan cangkang yang semuanya mengarah langsung kepada keterlibatan Vicky sebagai direktur utama perusahaan keluarganya. Penyidik menjelaskan dengan nada tegas bahwa kejahatan pencucian uang dan penggelapan dana ini merupakan tindak pidana ekonomi tingkat tinggi yang diancam dengan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun. Mendengar ancaman hukuman yang begitu berat, pertahanan mental Vicky seketika runtuh. Pria yang selama ini selalu bersikap sombong dan merasa berkuasa itu, kini hanya bisa berkeringat dingin dengan napas yang tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Sementara itu, di ruangan yang bersebelahan, Ibu Rina duduk dengan gelisah menghadapi seorang penyidik wanita. Berbeda dengan ruangan Vicky, ruangan tempat Ibu Rina diperiksa memiliki sebuah kaca cermin besar yang menutupi salah satu sisi dindingnya. Ibu Rina mengira itu hanyalah cermin biasa yang ada di ruang interogasi pada umumnya. Ia tidak mengetahui bahwa di balik kaca tersebut terdapat ruang pemantau tersembunyi. Di dalam ruang pemantau yang gelap itu, Farida berdiri dengan tenang sambil bersedekap dada, mengamati setiap gerak-gerik keluarga mantan calon suaminya tersebut. Farida telah menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan ia diberikan akses khusus untuk memantau jalannya interogasi melalui fasilitas ruangan tembus pandang tersebut. Ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan yang selama ini dibangun di atas kebohongan akan hancur oleh keegoisan mereka masing-masing saat dihadapkan pada ancaman hukuman penjara yang nyata. Kembali ke ruang interogasi Vicky, tekanan dari para penyidik semakin bertambah berat. Mereka menegaskan bahwa seluruh bukti sudah sangat kuat dan Vicky tidak memiliki celah lagi untuk menyangkal. Dalam keadaan panik dan sangat putus asa, insting bertahan hidup Vicky yang paling pengecut akhirnya muncul ke permukaan. Ia memandang penyidik dengan mata berkaca-kaca dan mulai berbicara dengan nada suara yang memelas. Vicky menyatakan bahwa ia memang menjabat sebagai direktur utama di atas kertas. Namun ia sama sekali tidak mengetahui urusan operasional keuangan yang sebenarnya. Ia bersumpah bahwa semua ide kejahatan, pembuatan rekening palsu, dan aliran dana ilegal tersebut adalah hasil rancangan ibunya sendiri. Vicky dengan sangat kejam melemparkan seluruh tanggung jawab dan kesalahan hukum tersebut ke pundak Ibu Rina demi menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman penjara 15 tahun. Ia memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa ibunya lah yang memaksa dirinya untuk menandatangani semua dokumen tersebut tanpa memberikan penjelasan apapun. Pernyataan pengkhianatan Vicky tersebut diucapkan dengan sangat jelas dan lantang. Farida yang berada di ruang pemantau segera memberikan isyarat kepada petugas operator untuk menyambungkan saluran audio dari ruangan Vicky ke dalam ruangan tempat Ibu Rina berada. Seketika itu juga suara Vicky yang sedang menjelek-jelekan dan menumbalkan ibunya sendiri terdengar menggema dengan sangat jernih di dalam ruangan interogasi Ibu Rina. Ibu Rina yang sedang bersikeras mempertahankan argumennya di hadapan penyidik wanita tiba-tiba terdiam kaku. Matanya terbelalak lebar menatap ke arah pengeras suara yang menempel di sudut langit-langit ruangan. Ia mendengar dengan sangat jelas bagaimana anak laki-laki kesayangannya. Darah dagingnya sendiri yang selalu ia bela dan ia banggakan kini tanpa ragu-ragu menusuknya dari belakang.
Vicky terus berbicara dan merinci bagaimana Ibu Rina memanipulasi dewan direksi dan menyembunyikan uang hasil kejahatan untuk gaya hidup mewahnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Vicky terasa seperti bilah pisau yang menghujam tepat ke jantung Ibu Rina. Perasaan hancur, tidak percaya, dan sakit hati yang teramat sangat mendera jiwa Ibu Rina pada detik itu juga. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kepedihan dari seorang ibu yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini, termasuk rela merendahkan martabatnya demi mencarikan jodoh kaya untuk Vicky, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji di saat mereka berdua sedang menghadapi kehancuran. Ibu Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan isak tangisnya memenuhi ruangan tersebut. Penyidik wanita yang berada di hadapannya hanya terdiam memberikan waktu bagi Ibu Rina untuk mencerna kenyataan pahit tersebut. Di balik kaca tembus pandang, Farida menatap pemandangan itu dengan wajah datar, namun memancarkan kepuasan yang mendalam. Ia melihat langsung bagaimana hukum karma bekerja dengan sangat cepat dan akurat, menghancurkan fondasi kepercayaan dalam keluarga yang dibangun di atas dasar kejahatan dan keserakahan. Setelah tangisnya mereda, tatapan mata Ibu Rina berubah drastis. Kesedihan dan keputusasaannya kini telah berganti menjadi kobaran amarah dan kebencian yang sangat membara terhadap putranya sendiri. Ia merasa bahwa jika anak kandungnya tega membuangnya ke dalam jurang penderitaan, maka tidak ada alasan lagi baginya untuk melindungi pria pengecut tersebut. Ibu Rina mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah penyidik wanita di hadapannya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar dan menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang dingin dan bergetar karena menahan amarah, Ibu Rina menyatakan bahwa ia bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kepolisian untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan ekonomi keluarganya. Ia meminta penyidik untuk mencatat setiap patah kata yang akan ia ucapkan selanjutnya sebagai keterangan resmi yang akan memberatkan hukuman putranya. Ibu Rina kemudian membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Ia memberitahu penyidik tentang keberadaan sebuah brankas tersembunyi di balik dinding ruang bawah tanah rumahnya. Bu Rina menyebutkan kode kombinasi brankas tersebut dan menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat buku besar pembukuan ganda dan puluhan alat perekam suara rahasia. Ia mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun ia selalu merekam setiap pertemuan bisnis ilegal yang dipimpin langsung oleh Vicky sebagai alat pertahanan dirinya jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu Rina membeberkan bahwa Vicky adalah otak utama di balik semua manipulasi tersebut, dan ia memiliki semua bukti rekaman suara saat Vicky memberikan instruksi untuk menggelapkan uang perusahaan. Pengakuan mengejutkan dari Ibu Rina ini menjadi kunci utama yang akan memastikan Vicky tidak akan pernah bisa lari dari jeratan hukum maksimal. Farida tersenyum puas dari balik kaca pemantau. Menyadari bahwa kedua orang angkuh tersebut akhirnya saling menghancurkan hidup mereka sendiri, tanpa perlu ia campur tangan lebih jauh. Beberapa hari telah berlalu sejak malam interogasi yang penuh dengan pengkhianatan tersebut. Vicky dan Ibu Rina kini mendekam di dalam sel tahanan sementara yang terasa sangat pengap dan mematikan harapan. Mereka ditempatkan di blok yang sama, namun tidak saling bertegur sapa. Kebencian di antara ibu dan anak itu sudah mengakar sangat dalam akibat saling tuduh dan saling menjatuhkan di hadapan penyidik. Kehidupan mewah yang selama ini mereka banggakan kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang sangat jauh. Mereka tidak lagi bisa menikmati makanan lezat atau tidur di atas kasur yang empuk. Setiap hari mereka harus menghadapi kenyataan bahwa masa depan mereka telah hancur dan ancaman hukuman belasan tahun penjara sudah menanti di depan mata. Dalam kondisi fisik dan mental yang sangat rapuh tersebut, mereka berdua dilanda keputusasaan yang luar biasa mendalam. Tidak ada satupun pengacara hebat yang mau membela mereka karena bukti-bukti kejahatan yang diserahkan oleh Ibu Rina sudah sangat lengkap dan tidak bisa dibantah lagi oleh dalih hukum apapun. Di tengah situasi yang sangat mencekam tersebut, seorang petugas penjaga sel mendatangi mereka dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menjenguk. Petugas tersebut membawa Vicky dan Ibu Rina ke sebuah ruang pertemuan khusus yang dijaga ketat. Saat mereka melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka melihat Farida sedang duduk dengan sangat anggun di kursi tamu. Penampilan Farida tampak sangat sempurna, memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan yang membuat Vicky dan Ibu Rina merasa semakin kerdil. Farida menatap kedua orang yang pernah merendahkan ibunya tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah atau mengejek, melainkan hanya sebuah tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Vicky dan Ibu Rina duduk di hadapan Farida dengan kepala tertunduk, tidak berani membalas tatapan wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasib mereka berdua.
Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan tersebut selama beberapa saat sebelum akhirnya Farida mulai berbicara. Farida membuka percakapan dengan nada suara yang tenang namun sangat tegas. Ia menjelaskan bahwa seluruh aset kekayaan keluarga Vicky saat ini sedang dalam proses penyitaan oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda hukum. Namun, Farida menawarkan sebuah kesepakatan yang terdengar seperti sebuah angin segar bagi Vicky dan Ibu Rina. Farida menyatakan bahwa ia bersedia menarik semua gugatan perdata yang ia ajukan atas nama perusahaannya dan akan memberikan rekomendasi keringanan hukuman kepada pihak kejaksaan agar mereka tidak mendapatkan vonis maksimal. Sebagai imbalannya, Farida mengajukan satu syarat yang tidak bisa ditawar sama sekali. Ia meminta Vicky dan Ibu Rina untuk melakukan konferensi pers yang disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi nasional. Dalam siaran tersebut, mereka diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka kepada Ibu Marwa, mengakui semua kejahatan yang telah mereka lakukan, dan mengakui bahwa mereka telah bersikap sangat angkudanim terhadap keluarga Farid. Mendengar syarat tersebut, Vicky dan Ibu Rina terdiam kaku. Meminta maaf secara publik berarti mereka harus menghancurkan sisa-sisa harga diri dan kehormatan mereka di hadapan seluruh rakyat negeri ini. Mereka harus mengakui kekalahan mereka dari orang-orang yang dulu mereka sebut sebagai orang kampung dan kampungan. Namun di sisi lain, bayangan menghabiskan belasan tahun hidup di balik jeruji besi yang dingin membuat akal sehat mereka akhirnya mengalahkan kesombongan tersebut dengan air mata yang mengalir membasahi wajah. Vicky dan Ibu Rina menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Mereka memohon kepada Farida untuk segera mengatur konferensi pers agar penderitaan mereka bisa sedikit berkurang. Farida berdiri dari tempat duduknya, merapikan pakaiannya dengan tenang dan meninggalkan ruangan tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan dua manusia yang kini telah benar-benar kehilangan arah hidup mereka. Keesokan harinya, sebuah ruangan di kantor kepolisian disulap menjadi tempat konferensi pers darurat. Puluhan wartawan dari berbagai media massa telah berkumpul dengan kamera yang menyala terang. Menantikan pernyataan dari keluarga pengusaha yang sedang menjadi sorotan publik tersebut, Vicky dan Ibu Rina digiring masuk ke dalam ruangan dengan mengenakan pakaian tahanan resmi. Wajah mereka terlihat sangat kuyu, pucat, dan penuh dengan penyesalan. Kilatan lampu kamera dari para wartawan menyambut kedatangan mereka membuat suasana semakin terasa menekan. Mereka duduk di kursi yang telah disediakan dengan mikrofon yang berjajar di hadapan mereka. Di tempat yang berbeda, Ibu Marwa duduk di ruang keluarga rumahnya, menyaksikan siaran langsung tersebut melalui layar televisi dengan perasaan yang sangat tenang dan damai. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu menghinanya kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Dengan suara yang bergetar dan terisak-isak, Ibu Rina mulai membacakan teks permintaan maaf yang telah disiapkan. Ia mengakui segala kesalahannya, kesombongannya, dan kekejamannya terhadap Ibu Marwa dan Farida. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampunan kepada masyarakat dan khususnya kepada Ibu Marwa atas semua perbuatan hina yang telah ia lakukan. FCK pun melakukan hal yang sama. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengakui bahwa dirinya adalah seorang pria pengecut yang hanya memanfaatkan kekayaan Farida dan bersekongkol melakukan kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Mereka berdua bahkan bersujud di lantai ruangan konferensi persembuang seluruh harga diri dan keangkuhan mereka di hadapan jutaan pasang mata yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Permintaan maaf mereka disiarkan secara penuh tanpa ada satun kalimat yang dipotong menjadi bukti nyata atas kehancuran moral dan sosial keluarga tersebut. Setelah konferensi selesai dan kamera televisi dimatikan, Vicky dan Ibu Rina merasa sedikit lega karena mengira bahwa penderitaan mereka akan segera berakhir sesuai dengan janji Farida. Namun saat mereka sedang digiring kembali menuju sel tahanan, Farida yang sejak tadi berdiri memantau di sudut ruangan berjalan menghampiri mereka. Farida menatap tajam ke arah mata mereka berdua dan membisikkan sebuah kenyataan yang membuat dunia Vicky dan Ibu Rina kembali runtuh. Ketika Farida menjelaskan dengan suara yang sangat dingin bahwa dalam sistem hukum pidana, sebuah kasus kejahatan ekonomi dan pencucian uang tidak akan pernah bisa dibatalkan atau ditarik kembali meskipun pelapor telah mencabut laporannya. Farida mengungkapkan bahwa konferensi pers yang baru saja mereka lakukan bukanlah jalan untuk mendapatkan keringanan hukuman, melainkan sebuah pengakuan bersalah secara publik yang justru akan digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai alat bukti tambahan yang sangat kuat di pengadilan nanti. Farida berbalik dan berjalan meninggalkan lorong tersebut. Meninggalkan Vicky dan Ibu Rina yang kini berdiri mematung dengan perasaan hancur yang berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Mereka baru menyadari bahwa Farida tidak pernah berniat untuk memaafkan apalagi menyelamatkan mereka. Farida hanya ingin memastikan bahwa mereka hancur sehancur-hancurnya,
baik secara sosial, moral, maupun hukum. Beberapa bulan kemudian, palu keadilan pun akhirnya diketuk. Majelis hakim menjatuhkan vonis penyitaan seluruh aset kekayaan milik keluarga Vicky tanpa tersisa satupun. Ayah Vicky yang selama ini bersembunyi di balik layar turut dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman maksimal. Vicky dan Ibu Rina tidak hanya kehilangan seluruh harta benda mereka, tetapi juga harus menanggung rasa malu dan hukuman sosial seumur hidup atas kejahatan dan kesombongan yang telah mereka tanam sendiri. Mereka jatuh miskin tanpa memiliki sepeser uang pun menjadi pelajaran berharga bagi siapapun bahwa kesombongan akan selalu menemui kehancurannya sendiri. Waktu terus bergulir tanpa henti meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. 1 tahun telah berlalu sejak rentetan peristiwa tragis yang menghancurkan kejayaan semu keluarga Vicky. Kehidupan Ibu Rina mengalami perubahan yang sangat drastis dan menyakitkan. Dulu ia adalah seorang sosialita yang selalu tidur di atas kasur empuk dengan pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari. Namun kini ia harus membiasakan diri bangun sebelum matahari terbit di sebuah kamar sewaan yang sempit dan pengap di pinggiran kota yang padat penduduk. Ruangan tempat ia tinggal sekarang sangat jauh dari kata nyaman. Tidak ada lagi perabotan mewah atau pelayan yang siap sedia memenuhi segala keinginannya. Setiap pagi, Ibu Rina harus bergegas menuju tempat kerjanya dengan menggunakan kendaraan umum yang sesak, berdesakan dengan banyak orang demi menghemat biaya perjalanan. Tubuhnya yang dulu selalu dirawat di pusat kecantikan kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kulit tangannya menjadi kasar dan dipenuhi luka goresan akibat pekerjaan kasar yang harus ia lakukan setiap hari untuk menyambung hidup. Ibu Rina kini bekerja sebagai tenaga lepas di sebuah usaha catering berskala menengah. Pekerjaan utamanya adalah mencuci tumpukan piring kotor, membersihkan sisa makanan, dan memotong bahan masakan di dapur bagian belakang yang bersuhu panas. Pekerjaan ini sangat menguras tenaga dan pikiran, terutama bagi seseorang yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seumur hidupnya. Namun hal yang paling menyiksa batin Ibu Rina bukanlah rasa lelah secara fisik, melainkan kenyataan pahit mengenai siapa sosok pemilik usaha catering tempat ia bekerja saat ini. Pemilik catering tersebut adalah seorang wanita paruh yang sangat tegas dan disiplin dalam memimpin usahanya. Wanita itu dulunya adalah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah mewah Ibu Rina bertahun-tahun yang lalu. Pada masa jayanya, Ibu Rina seringkali memperlakukan wanita tersebut dengan sangat buruk. Ibu Rina kerap menghina, membentak, dan bahkan memotong gaji wanita itu hanya karena kesalahan kecil yang tidak disengaja. Kini roda kehidupan telah berputar 180 derajat. Wanita yang dulu ia injak-injak harga dirinya kini berdiri sebagai atasannya, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan yang tajam. Sang pemilik catering sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan kepada Ibu Rina. Ia memperlakukan Ibu Rina sama seperti pegawai lainnya, bahkan cenderung lebih keras untuk memastikan Ibu Rina melakukan pekerjaannya dengan benar. Jika Ibu Rina kurang bersih dalam mencuci peralatan makan atau terlalu lambat dalam memotong sayuran, sang pemilik catering tidak segan-segan menegurnya dengan suara lantang di hadapan pegawai lain. Teguran tersebut seringkali membuat Ibu Rina meneteskan air mata secara diam-diam. Menyadari betapa perihnya menerima perlakuan yang sama persis dengan apa yang pernah ia lakukan kepada orang lain di masa lalu. Ia terpaksa menelan mentah-mentah semua keangkuhannya demi mendapatkan upah harian yang hanya cukup untuk membeli makanan sederhana. Ibu Rina tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang wanita paruh dengan catatan latar belakang keluarga yang hancur. Akibat kasus kejahatan ekonomi, ia benar-benar terjebak dalam pusaran karma yang sangat menyiksa. Suatu hari, suasana di dapur catering menjadi jauh lebih sibuk dari biasanya. Sang pemilik catering mengumpulkan seluruh pegawai di ruang tengah dan memberikan pengumuman penting. Ia menyampaikan bahwa catering mereka baru saja mendapatkan kontrak besar untuk melayani sebuah acara pernikahan kelas atas yang akan diselenggarakan di sebuah gedung pertemuan paling bergengsi di pusat kota. Acara tersebut mengundang ribuan tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha papan atas. Sehingga seluruh persiapan harus dilakukan dengan sangat sempurna tanpa ada kesalahan sedikit. Sang pemilik catering membagi tugas kepada setiap pegawai dengan sangat rinci. Ibu Rina ditugaskan untuk masuk ke dalam tim kebersihan yang bertanggung jawab mengambil piring-piring kotor dari meja tamu dan mencucinya di area belakang gedung selama acara berlangsung. Meskipun tugas itu sangat berat dan merendahkan, Ibu Rina hanya bisa mengangguk patuh. Di dalam hatinya ada sedikit perasaan rindu untuk kembali menginjakkan kaki di gedung mewah. Meskipun kini statusnya hanyalah sebagai seorang pelayan kebersihan, hari acara pernikahan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi buta, Ibu Rina dan tim catering sudah bersiap menuju lokasi acara. Setibanya di sana,
Ibu Rina dibuat takjub oleh kemegahan dekorasi gedung yang jauh lebih indah dan mewah dibandingkan dengan acara-acara yang pernah ia hadiri di masa lalu. Bunga-bunga segar bertebaran di setiap sudut. Lampu kristal memancarkan cahaya yang memukau dan alunan musik klasik terdengar mengalun lembut memenuhi ruangan. Ibu Rina mengenakan seragam catering yang sederhana, mengikat rambutnya asal-asalan dan mulai bekerja memindahkan peralatan makan dari kendaraan pengangkut ke area dapur belakang. Keringat mulai bercucuran membasahi wajahnya, melunturkan riasan tipis yang ia kenakan. Saat ia sedang membawa tumpukan gelas bersih menuju area pintu masuk utama gedung untuk ditata di meja penerima tamu, langkah Ibu Rina tiba-tiba terhenti. Napasnya seakan tercekat di tenggorokan dan matanya terbelalak lebar menatap sebuah papan bunga raksasa yang terpampang di depan pintu masuk. Di papan tersebut terdapat sebuah foto ukuran besar yang menampilkan wajah kedua mempelai yang sedang berbahagia. Ibu Rina menguk matanya berulang kali, berharap bahwa apa yang ia lihat hanyalah sebuah halusinasi akibat kelelahan. Namun gambar itu tetap nyata dan sangat jelas. Pengantin wanita yang tersenyum sangat anggun dan bercahaya dalam foto tersebut adalah Farida. Wanita yang setahun lalu ia hina dan ia hancurkan hari pernikahannya bersama putranya kini sedang merayakan hari paling bahagia dalam hidupnya di tempat yang jauh lebih megah. Hati Ibu Rina terasa seperti dihantam batu besar. Perasaan menyesal, malu, dan hancur bercampur aduk menjadi satu. Ia teringat kembali pada kesombongannya di masa lalu yang telah membuang sosok menantu sesempurna Farida hanya demi ambisi dan keserakahan yang tidak berdasar. Tangan Ibu Rina bergetar hebat memegang nampan berisi gelas. Namun, ia segera menyadarkan dirinya saat mendengar teguran dari koordinator tim catering yang menyuruhnya untuk segera kembali bekerja. Dengan langkah yang terasa sangat berat dan hati yang hancur berkeping-keping, Ibu Rina memaksakan dirinya untuk melanjutkan pekerjaan sebagai pelayan di acara pernikahan wanita yang pernah ia sakiti. Selama acara berlangsung, Ibu Rina berusaha keras menyembunyikan wajahnya setiap kali ia harus keluar dari area dapur untuk mengambil piring kotor di meja tamu. Ia terus menundukkan kepala, berharap tidak ada satupun tamu undangan atau anggota keluarga pengantin yang mengenalinya. Ia berjalan mengendap-endap di antara kerumunan orang-orang berpakaian mewah, merasa sangat hina dan kerdil dengan seragam cateringnya yang sudah mulai kotor terkena cipratan sisa makanan. Dari kejauhan, ia bisa melihat Farida berdiri di atas pelaminan berdampingan dengan seorang pria yang terlihat sangat berwibawa, sukses, dan menatap Farida dengan penuh cinta. Berbeda jauh dengan Vicky yang pengecut dan manipulatif, pria yang kini menjadi suami Farida memancarkan aura seorang pelindung yang sejati. Ibu Rina juga melihat Ibu Marwa duduk di deretan kursi tamu kehormatan paling depan. Ibu Marwa terlihat sangat dihormati oleh seluruh tamu yang hadir. Banyak pengusaha besar yang datang menghampirinya hanya untuk sekadar memberikan salam hormat. Menyaksikan pemandangan itu, Ibu Rina semakin menyadari betapa bodohnya ia di masa lalu. Merendahkan sebuah keluarga yang ternyata memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dan terhormat dari apa yang bisa ia bayangkan. Penderitaan batin Ibu Rina pada malam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kelelahan fisiknya. Pesta pernikahan Farida berjalan dengan sangat sempurna. Dipenuhi oleh suasana kebahagiaan, kehangatan, dan rasa syukur yang mendalam. Para tamu undangan menikmati hidangan lezat yang disajikan sambil berbincang santai diiringi alunan musik yang merdu. Farida dan suaminya turun dari pelaminan untuk menyapa para tamu secara langsung. Menunjukkan sikap kerendahan hati yang membuat mereka semakin dihormati oleh semua orang. Suami Farida adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses, namun memiliki kepribadian yang sangat santun dan menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Ia memperlakukan Ibu Marwa bukan hanya sebagai mertua, melainkan sebagai sosok ibu kandungnya sendiri yang sangat ia muliakan. Setiap kali memperkenalkan Ibu Marwa kepada kolega bisnisnya, ia selalu menyebutkan betapa bangganya ia memiliki ibu mertua yang begitu tangguh dan bijaksana. Pemandangan ini menciptakan suasana yang sangat mengharukan, membuktikan bahwa Farida akhirnya menemukan pasangan hidup yang sepadan dan mampu memberikan kebahagiaan sejati setelah melewati badai pengkhianatan di masa lalu. Di sisi lain ruangan, tepatnya di area perjamuan yang sedang sibuk, Ibu Rina terus bekerja tanpa henti. Tenaganya sudah hampir habis. Kakinya terasa kebas karena harus terus berjalan mondar-mandir membawa nampan berisi tumpukan piring kotor yang sangat berat. Seragam catering yang ia kenakan kini sudah benar-benar berantakan, basah oleh keringat dan noda kuah makanan. Rambutnya yang tadinya diikat rapi kini berjatuhan menutupi sebagian wajahnya yang terlihat sangat kelelahan dan kuyu. Ia memaksakan langkahnya menuju meja tamu yang berada jauh dari area keluarga inti.
Ibu Rina berniat untuk segera membersihkan meja tersebut dan kembali ke dapur belakang agar terhindar dari tatapan orang-orang. Namun takdir rupanya memiliki rencana yang berbeda untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling membekas bagi kesombongan Ibu Rina. Saat ia berbalik badan dengan membawa nampan penuh piring kotor, ia tidak menyadari bahwa Ibu Marwa sedang berjalan perlahan dari arah yang berlawanan menuju area hidangan penutup. Langkah Ibu Rina terhenti mendadak saat matanya bertatapan langsung dengan mata Ibu Marwa dalam jarak yang sangat dekat. Keterkejutan yang luar biasa hebat menghantam kesadaran Ibu Rina. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu, dan rasa panik yang tak tertahankan menguasai pikirannya. Ia merasa sangat malu tertangkap basah dalam kondisi yang begitu menyedihkan oleh orang yang dulu paling sering ia hina. Karena kehilangan fokus dan keseimbangan, kedua tangan Ibu Rina tidak mampu lagi menahan beban nampan yang ia bawa. Nampan itu terlepas dari genggamannya dan tumpukan piring kotor beserta sisa makanan jatuh berserakan di atas lantai marmer yang mengkilap. Suara pecahan piring yang sangat keras memecah keheningan yang anggun di dalam ruangan tersebut. Seketika itu juga alunan musik seolah memudar dan seluruh mata tamu undangan tertuju ke arah sumber suara. Keheningan yang menegangkan menyelimuti area perjamuan. Menyisakan Ibu Rina yang berdiri mematung di tengah pecahan piring dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Penampilan Ibu Rina pada detik itu benar-benar mencerminkan kehancuran yang mutlak. Dengan wajah yang kotor, seragam yang lusuh terkena noda makanan, dan rambut yang berantakan. Ia terlihat persis seperti hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Ibu Marwa setahun yang lalu. Ia benar-benar terlihat seperti sosok yang tidak berharga, kacau, dan menyedihkan di tengah kerumunan orang-orang berpakaian mewah. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya mengenali wajah Ibu Rina dan memandangnya dengan tatapan jijik serta penuh cibiran. Ibu Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata penyesalan dan rasa malu mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Ia sangat berharap lantai gedung itu terbuka dan menelannya hidup-hidup agar ia bisa menghindar dari tatapan tajam ratusan pasang mata yang sedang menghakiminya. Ia bersiap menerima cacian dan makian dari Ibu Marwa. Menunggu kalimat pembalasan dendam yang akan menghancurkan sisa-sisa harga dirinya menjadi debu. Namun hal yang terjadi selanjutnya justru membuat seluruh tamu undangan terkesima. Ibu Marwa tidak menunjukkan raut wajah marah, benci, atau mengejek sedikit pun. Ia tidak mengeluarkan kalimat hinaan, apalagi menunjuk-nunjuk Ibu Rina seperti yang pernah Ibu Rina lakukan kepadanya di atas pelaminan masa lalu. Ibu Marwa justru melangkah maju dengan sangat tenang dan anggun mendekati Ibu Rina yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia menatap Ibu Rina dengan sorot mata yang penuh dengan rasa iba dan kebijaksanaan. Dari dalam tas kecilnya, Ibu Marwa mengeluarkan selembar sapu tangan kain yang sangat bersih dan terlipat rapi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Marwa menyodorkan sapu tangan tersebut kepada Ibu Rina. Tindakan sederhana namun penuh makna itu menegaskan perbedaan kelas dan moral yang sesungguhnya di antara kedua wanita tersebut. Ibu Marwa menunjukkan bahwa kebesaran hati dan pemaafan adalah bentuk pembalasan yang paling elegan yang sekaligus memberikan pukulan telak bagi keangkuhan Ibu Rina yang kini telah hancur lebur tanpa sisa. Ibu Rina menerima sapu tangan itu dengan tangan bergetar. Tangisnya semakin pecah menyadari betapa berharganya hati wanita yang dulu ia anggap rendah. Di luar gedung pertemuan yang megah tersebut, suasana jalanan malam terasa dingin. Berdiri di balik pagar besi yang menjulang tinggi, seorang pria dengan pakaian yang terlihat usang dan wajah yang tidak terawat sedang menggenggam erat jeruji besi. Pria itu adalah Vicky. Ia tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam area acara dan hanya bisa menyaksikan kemeriahan pesta pernikahan mantan calon istrinya dari kejauhan. Dari celah pagar, Vicky bisa melihat dengan jelas bagaimana Farida tersenyum bahagia berdampingan dengan suami barunya yang sangat sempurna. Ia juga melihat bagaimana ibunya sendiri kini menjadi bahan tontonan akibat menjatuhkan tumpukan piring kotor. Pemandangan itu menyayat hati Vicky dengan sangat kejam. Ia menyadari sepenuhnya bahwa semua kebahagiaan, kehormatan, dan masa depan cerah yang seharusnya menjadi miliknya telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri akibat kebodohan dan keserakahannya. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi wajah Vicky. Ia menangis tergugu di tengah gelapnya malah meratapi nasibnya yang kini tidak memiliki apa-apa selain rasa bersalah yang akan menghantuinya seumur hidup. Keadilan pada akhirnya benar-benar ditegakkan dengan cara yang paling memuaskan. Orang-orang yang selalu mengandalkan kesombongan dan kelicikan untuk merendahkan orang lain telah mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ibu Rina harus menghabiskan sisa hari-harinya hidup dalam penyesalan dan bekerja keras sebagai pelayan untuk menebus segala kesalahan masa lalunya.
Vicky yang kehilangan arah hidupnya harus menanggung beban mental dan rasa malu yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Sementara itu, Farida dan Ibu Marwa melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dipamerkan, melainkan dari seberapa kuat seseorang mempertahankan integritas dan kebaikan hatinya di tengah ujian yang paling berat. Farida memeluk Ibu Marwa dengan penuh kasih sayang di tengah pesta pernikahan tersebut. Melangkah menuju masa depan yang cerah tanpa perlu menoleh ke belakang lagi, mengubur semua kenangan buruk itu bersama dengan hancurnya kesombongan orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Ya.